Bab 7315. Ketika Jacob mendengar bahwa Charlie dan Claire masih bisa mendapatkan kompensasi meskipun mereka tidak berada di tempat kejadian tadi malam, dia tiba-tiba merasa sedikit masam di hatinya. Dia merasa telah memperoleh $100.000 AS dengan mempertaruhkan nyawanya, tetapi Charlie dan putrinya dapat memperoleh jumlah uang yang sama tanpa pergi, yang membuatnya tampak seperti tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawanya. Lagi pula, ia lulusan universitas terkemuka, dan sebuah persamaan langsung muncul di benaknya, dengan asumsi jumlah penduduk di pulau itu adalah X, dan risiko yang mereka tanggung adalah Y, maka awalnya X plus Y, yang berarti jumlah penduduk di pulau itu dan risiko yang mereka tanggung, sama dengan 100.000. Namun sekarang, X juga sama dengan 100.000. Dengan mensubstitusikan kedua kondisi tersebut, nilai Y menjadi 0. Elaine Ma juga secara tidak sadar merasa tidak puas saat ini, dan bergumam kepada Hani, "Hei, Hani, kau harus bicara dengan bosmu. Kita hampir kehilangan nyawa di bar kemarin. Putri dan menantuku tidak pergi ke bar kemarin. Jika mereka bisa mendapatkan $100.000 AS, bukankah seharusnya kita setidaknya mendapatkan $200.000 AS? Kau tidak bisa membiarkan kita mengambil risiko dengan sia-sia, kan?" Hani berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Buma, masalah ini sudah diputuskan oleh ketua kelompok kami. Saya hanya pembantu rumah tangga biasa. Saya bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara dengan ketua. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk memberinya saran?" Elaine Ma kesal, "Kalau begitu, tidak apa-apa memberi kami 150.000, kan? Setidaknya kamu harus memberi kami sedikit lebih banyak agar masuk akal." Hani merasa malu dan cepat-cepat berkata, "Buma, saya akan melaporkan pendapat Anda kepada atasan saya, tetapi saya tidak bisa menjamin bahwa pendapat Anda akan diterima." Setelah itu, dia cepat-cepat mencari alasan dan berkata, "Maaf, Buma, saya ada tamu lain yang harus diberitahu. Kalau tidak ada urusan lain, saya tidak akan mengganggu Anda." Sebelum Elaine Ma sempat berbicara, Hani segera berbalik dan pergi. Elaine Ma berkata dengan marah, "Bos mereka terlalu bodoh. Bagaimana mereka bisa memperlakukan orang yang ada di tempat kejadian dan yang tidak ada di tempat kejadian secara setara?" Claire berkata tanpa daya, "Bu, bagus sekali mereka bisa berinisiatif memberi kompensasi. Jangan pilih-pilih. Aku tidak mau bagianku dari kompensasi itu. Aku akan memberikannya padamu." Wajah Elaine Ma langsung berseri-seri karena gembira, tetapi ia berkata, "Oh Claire, aku tidak menginginkan uangmu. Aku hanya merasa uangmu tidak manusiawi. Aku ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan. Aku ingat standar kompensasi di Amerika Serikat sangat tinggi. Jika kau jatuh saat makan di restoran itu bisa memberimu 1,8 juta atau $800.000 AS. Ayahmu dan aku hampir terbunuh kemarin. $200.000 masing-masing tidak terlalu banyak." Claire berkata, "Kamu juga bilang standar kompensasi di Amerika Serikat tinggi, tapi kita kan di Maladewa, dan PDB per kapita di sini sangat rendah. $100.000 sudah banyak, jadi jangan dipikirkan lagi." Elaine Ma mengangguk dan tersenyum cepat, "Kau benar, ibu tidak akan khawatir lagi. Ngomong-ngomong, Claire, 100.000 yuanmu akan dibagi rata antara ayahmu dan aku, tapi kau bisa meminta mereka untuk menyetorkannya langsung ke rekening ibu, agar lebih mudah bagi mereka." Jacob tertegun dan ingin mengatakan sesuatu tetapi ditahan. Soal uang, dia tidak berani bersaing dengan Elaine Ma. Lagi pula, bagi Elaine Ma, uang lebih sulit didapat daripada tulang di mulut anjing, dan dia tidak berani menyinggung perasaannya. Melihat ekspresi Jacob yang tidak senang, Charlie berinisiatif berkata, "Ayah, aku akan memberikan bagianku. Ayah dan ibu akan pergi ke Dubai kali ini, jadi bersenang-senanglah dan jangan seperti terakhir kali." Jacob terkejut dan senang, "Oh menantuku yang baik, kamu tidak sedang bercanda, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu bisa bercanda tentang hal seperti itu?
Aku akan memberitahu mereka nanti bahwa Claire dan aku akan membayar ganti rugi kepadamu dan ibu masing-masing. Jacob begitu bahagia hingga dia tak bisa menahan diri untuk memeluk Charlie dan menghela napas. Kata orang, menantu laki-laki adalah setengah anak laki-laki, kata orang dahulu benar. Pada saat ini, bel pintu berbunyi lagi. Jacob segera berbalik untuk membuka pintu, sambil bergumam, aku penasaran siapa yang datang lagi. Saat dia membuka pintu, dia melihat bahwa orang yang berdiri di pintu adalah klien kaya Charlie dari Timur Tengah. Hamid menatap Jacob dan bertanya dengan sopan, Tuan Wilson, apakah saudara Charlie ada di sini? Saya baru saja pergi ke vilanya dan membunyikan bel pintu, tetapi tidak ada orang di sana. Saya melihat pengurus rumah tangga Anda dan dia bilang dia ada di sini bersama Anda. Jacob mengangguk, sini, menantuku yang baik, klienmu ada di sini. Setelah itu, dengan sopan ia berkata kepada Hamid, silakan masuk dulu. Hamid melambaikan tangannya, tidak, saya tidak mau masuk. Kalau saudara Charlie baik, saya ingin bicara berdua saja dengannya. Charlie sudah berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, kakak, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Hamid berkata cepat, oh, ini tentang Feng Shui. Aku masih punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu, kak. Bagaimana kalau kita jalan-jalan dan ngobrol sambil jalan? Oke. Charlie mengangguk setuju. Ia menyapa keluarganya dan berjalan ke pantai bersama Hamid. Melihat tidak ada orang di sekitar, Hamid berkata dengan cemas, saudaraku, apakah menurutmu aku akan berada dalam bahaya jika aku kembali sekarang? Oposisi dan pengkhianat pasti sedang mengawasiku. Charlie berkata, pengkhianat itu mudah diatasi. Dia pasti belum menguasai situasi, jadi dia harus menunggumu mati sebelum bergabung dengan pihak oposisi. Pihak oposisi pasti masih ingin membunuhmu. Aku akan membiarkan Makui menunggumu di perbatasan Suriah. Biarkan dia dan pasukannya melindungimu. Selain itu, aku akan memberitahu Joseph Wan dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk melindungimu. Hamid menghela napas lega dan berkata, terima kasih banyak, saudaraku. Ketika aku kembali, aku akan menemukan cara untuk menemukan pengkhianat itu dan membunuhnya. Hilangkan sepenuhnya risiko internal. Charlie mengangguk dan berkata, usahakan untuk tidak meninggalkan markasmu selama periode ini. Aku akan meminta tentara Front Cataclysmic untuk menempatkan beberapa ahli untuk melindungimu. Charlie mengingatkan Hamid, ingat juga apa yang kukatakan sebelumnya, carilah cara untuk membuat masalah dari dalam oposisi, menangkan beberapa kelompok yang lebih lemah di oposisi, dan pecahkan mereka dari dalam terlebih dahulu. Hamid mengangguk berat, oke, terima kasih, saudaraku. Terima kasih. Charlie bertanya kepadanya, kapan kamu berencana untuk kembali? Hamid berkata, sesegera mungkin, saya ingin terbang ke Beirut malam ini dan kemudian menyeberangi perbatasan kembali. Charlie mengangguk, kalau begitu aku tidak akan mengantarmu, saudaraku. Semoga perjalananmu aman. Saat keduanya sedang berbicara, sebuah mobil golf melaju ke arah mereka dari kejauhan. Pengemudinya adalah asisten Bernard Arnault, dan Bernard Arnault duduk di kursi penumpang. Dia melambaikan tangan kepada Charlie dari kejauhan dengan ekspresi penuh perhatian di wajahnya, lalu berteriak berulang kali, Tuan Wade, apakah Anda bebas? Saya ingin berbicara dengan Anda. Charlie mengangguk, kemarilah. Bernard Elno segera memarkir sepeda listriknya di pinggir jalan. Ia menolak tawaran bantuan asistennya dan terlatih-tatih mendekati Charlie dan Hamid dengan kruk. Melihatnya menyeringai di setiap langkahnya, Charlie mengulurkan tangannya dari kejauhan dan membuat gestur mengangkat tangannya ke udara. Bernard Elno awalnya tidak mengerti apa maksudnya, tetapi sesaat kemudian, ia mendapati kakinya yang lumpuh tiba-tiba ditopang oleh kekuatan tak terlihat, dan tubuhnya terasa jauh lebih rileks, dan rasa sakitnya langsung hilang. Dia tiba-tiba terkejut, dan ketika dia memikirkan gerakan Charlie tadi, dia menduga bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Charlie, dan dia bahkan lebih terkejut lagi.
Charlie memang pria dengan kekuatan supernatural yang luar biasa. Ia berhasil memanggil petir di bar tadi malam. Adegan itu meninggalkan kesan yang mendalam baginya. Ia merasa bahwa meskipun ia menderita Alzheimer di masa depan, ia tidak akan pernah melupakan kejadian yang mengguncang dunia itu. Seringan burung layang-layang, dia datang ke Charlie dan segera berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Wade." Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Tuan Elno, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya?" Bernard Elno berkata cepat, "Saya terutama ingin berterima kasih atas semua yang Anda lakukan tadi malam. Anda menyelamatkan semua orang, tetapi pada akhirnya semua pujian ditujukan kepada saya. Saya sungguh tidak pantas mendapatkannya." Charlie tersenyum dan berkata, "Jujur saja, Erno. Aku lihat kamu tidak bisa menyembunyikan kebahagiaanmu. Kamu sama sekali tidak terlihat malu." Bernard Elno tersenyum canggung dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Wade, dari tadi malam hingga sekarang, ini mungkin puncak reputasi pribadi saya dalam hidup. Saya tidak berani berbohong kepada Anda. Hati saya sungguh sangat bahagia. Semuanya bergantung pada Anda untuk menjaganya." Charlie berkata dengan santai, "Bukannya aku yang mengurusmu. Lagi pula, kau sudah menghabiskan uang. Itu dianggap kerjasama yang wajar di antara kita." Bernard Elno berkata cepat, tidak, semuanya masih bergantung pada perawatan Tuan Wade. Kalau tidak, saya mungkin sudah lama meninggal." Setelah itu, ia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, Presiden Prancis ingin memanggil saya sesegera mungkin dan memberikan pujian. Saya akan menghabiskan malam tahun baru bersama Anda, keluarga Anda, dan tamu-tamu Tiongkok lainnya di pulau ini malam ini, dan akan berangkat ke Prancis besok pagi-pagi sekali." Bernard Elno berkata dengan hormat, "Tapi jangan khawatir tentang kedua pulau itu. Saya akan menyelesaikannya dalam seminggu. Jika ada hal lain yang perlu saya lakukan terkait kedua pulau ini, beritahu saya dan saya akan segera menanganinya." Charlie berkata, "Bagaimana kalau begini? Kalau ada yang harus kalian lakukan, kembalilah dan lakukan urusan kalian sendiri. Setelah rombongan tamu ini meninggalkan pulau satu persatu, kalian bisa mengumumkan kepada publik bahwa Pulau Baima ditutup untuk renovasi." Charlie melanjutkan kalimatnya, "Saya berencana menggunakan tempat ini sebagai pangkalan laut untuk kuil Front Cataclysmic. Lokasinya relatif strategis karena dekat dengan Colombo, Sri Lanka. Kalau sudah waktunya, kalian bisa datang untuk menyapa manajemen senior Maladewa dan memberitahu mereka bahwa Pulau Baima akan dibangun kembali. Nanti, saya akan meminta kuil Front Cataclysmic untuk mendatangkan pekerja konstruksi untuk melakukan renovasi. Sebagian besar kapal kargo yang menuju Eropa melalui terusan Suez harus melalui Selat Malaka dari Singapura, melewati Sri Lanka, lalu memasuki Laut Merah dan menyeberangi terusan Suez. Colombo, Sri Lanka, merupakan pusat penting di rute ini. Meskipun kapal tidak singgah di Colombo, kapal akan melewati bagian selatan Sri Lanka. Meskipun masih berjarak beberapa ratus kilometer dari Pulau Kuda Putih Maladewa, lokasinya relatif strategis. Charlie berencana untuk merenovasi Pulau Kuda Putih dan menempatkan sekelompok tentara-tentara Front Cataclysmic yang dilengkapi dengan speedboat bertenaga tinggi yang serupa dengan yang digunakan oleh Makui dan lainnya, serta pesawat amfibi berukuran sedang. Jika terjadi masalah di rute tersebut, mereka dapat memberikan dukungan cepat. Selain itu, Maladewa memiliki kekuatan militer yang lemah dan tidak mampu menjangkau wilayah perairan ini. Bernard Elno berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan maju untuk menyelesaikan semuanya agar Front Cataclysmic Hall dapat yakin untuk melaksanakan pembangunan di sini."